Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alvaro Putra Hermawan dengan NPM 4524210113. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit dengan codingan saya. Saya mendapatkan tugas SI penjualan pembayaran telepon menggunakan inputan. Eh, Sini beberapa materi yaitu ada selection, ada repetition, ada array, ada function, ada string, dan selection sort. Di sini saya menggunakan input stream, yaitu menggunakan fungsi inputan atau seperti int atau code. Setelah itu saya menggunakan using namespace, std, agar lebih mempermudah ditaruh di awal untuk tidak menggunakan pengulangan ketika nanti di dalam codingannya. Baiklah, di sini akan saya menjelaskan sedikit tentang codingan saya. Di sini saya menggunakan struct untuk menyimpan data pelanggan. Di sini ada string nama saya, eh, nama pelanggan, ada integer jumlah menit yang digunakan oleh pelanggan nanti, ada double tagihan, ada tagihan yang harus dibayar. Di sini ada function void. Function void adalah untuk menghitung tagihan berdasarkan jumlah menit. Jika sudah ketahuan menitnya, nanti akan diketahui juga pula tarifnya. Setelah itu saya menggunakan function void juga yang for untuk menampilkan data pelanggan. Ada nama, ada nomor, ada nama, ada menit, ada tagihan. Saya menggunakan header table, yaitu log, jadi menampilkan setiap pelanggan. Sini saya ada menggunakan format output. Sini ada function yang kedua untuk eh, mengurutkan dari tagihan yang paling sedikit hingga yang terbesar. Itu menyimpan data. Gunanya menyimpan data sementara, menukarkan posisi juga. Itu ada fungsi void yang kedua untuk menampilkan metode pembayaran. Void menampilkan metode pembayaran, header metode pembayaran. Jadi di sini ketika nanti kita pilih di program nomor 2 itu akan keluar metode pembayaran menggunakan fungsi void yang header metode pembayaran ini. Itu ada integer main, terus membuat array untuk menyimpan data pelanggan. Jadi sini saya menyimpan data pelanggan menggunakan array dengan tagihannya dan menitnya, dan sudah dihitung melalui void tadi. Setelah itu ada for integer, menghitung tagihan untuk setiap pelanggan, menghitung tagihan untuk 11 pelanggan yang saya cantumkan di sini sudah terhitung nanti. Fungsinya untuk memanggil fungsi untuk menghitung tagihan. Ada integer jumlah 11 jumlah pelanggan yang sudah ada. Pilihan variabel untuk menyimpan pilihan menu. Sini saya menaruh tugas besar resi tagihan pembayaran telepon, nama saya NPM. Sini saya pakai judul program dan nama pembuatan. Dua metode pembayaran menampilkan opsi menu. Jadi sini pilihan 2 menampilkan opsi menu metode pembayaran. Code yang kedua menampilkan opsi menu untuk keluar dari program. Code yang ketiga meminta pengguna untuk memilih opsi. Jadi memilih opsi, baru habis itu pilih menerima inputan dari pengguna dan menyimpan data variabel pilih. Jadi ketika kita memilih 1 atau 2 atau 3, sini akan disimpan dan diinput oleh Jin ini menerima input dari pengguna menyimpan dalam variabel pilihan. Ketika kita pilih dan kita ketik 1 atau 2 atau 3, sini akan keluar pilihannya. Di sini ada if pilihan, jika menggunakan pilihan 1 akan memeriksa apakah data pelanggan ada, menampilkan data pelanggan, memanggil fungsi untuk menampilkan data pelanggan. Di sini ada menampilkan pesan, jika tidak ada pelanggan tidak akan keluar. Di sini if else pilihan 2, jika penggunaan memilih opsi 2 maka akan memanggil fungsi untuk mengurutkan pelanggan berdasarkan tagihan. Habis setelah itu jika pengguna
memilih nomor 3 akan mengulangi lagi menu sampai pengguna memilih untuk keluar. Ketika sudah keluar, pengguna akan memilih nomor urut 3 yaitu untuk menyelesaikan tagihannya. Setelah itu saya menambahkan tulisan terima kasih setelah semua aplikasi, semua program sudah dijalankan. Ini ada Git untuk menutup semua codingan ini. Saya akan menjalankan program yang sudah saya buat. Baik, di sini ada jika kita jalankan programnya, di sini ada tugas akan menampilkan tugas besar SI tagihan pembayaran telepon atas nama saya dengan NPM 4524210113. Di sini ada nama toko yang tadi menggunakan integer. Di sini saya menggunakan for untuk menampilkan tugas besar ini. Baiklah, ketika kita menggunakan aplikasi ini, kita yang pertama-tama memilih menu 1 untuk menampilkan data pelanggan. Ketika sudah keluar nama data pelanggan, kita cari nama kita. Setelah itu kita lihat menit kita dan tagihannya. Metode tampilan data ini menggunakan if pilihan untuk menampilkan data pelanggan dan jumlah. Jadi di sini sudah akan keluar nama-nama serta menit penggunaan dan tagihannya. Setelah melakukan pengecekan tampilan data, mengetahui nama kita, setelah itu kita ketik pilih menu nomor 2. Sini tadi seperti yang sudah saya kasih tahu, sudah saya jelaskan, sini ada nomor 2 yaitu menggunakan fungsi void untuk menampilkan metode pembayaran. Setelah melakukan metode pembayaran, ada beberapa pilihan seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, BSI, serta bisa menggunakan cash untuk setelah itu kita melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, kita ketik nomor 3. Setelah itu akan keluar menampilkan tulisan terima kasih di bawah menu. Saya terima kasih. Terus setelah itu saya semua menampilkan saya akan menjelaskan tentang pseudocode dari codingan ini. Jadi saya akan menjelaskan pseudocode-nya. Sini ada yang pertama, ada program tagihan pembayaran telepon. Definisikan struktur pelanggan, ada string, nama, integer, jumlah menit yang digunakan, ada string yaitu akan mengeluarkan nama pengguna. Sini ada double tagihan, ada mengeluarkan data tagihan. Selesai definisikan. Habis itu ada function menghitung tagihan pelanggan. Fungsi untuk menghitung tagihan pelanggan, penggunaan pelanggan, nama, menit, dan tagihannya. Sini ada function untuk menampilkannya untuk integer dari 0 hingga 11 pelanggan. Sini ada function menampilkan metode pembayaran, ada tampilkan metode pembayaran. Ini menggunakan function void. Di sini ada tampilkan metode pembayaran, ada tampilkan Bank BRI, tampilkan Bank Mandiri, tampilkan Bank BRI, tampilkan Bank BSI, dan yang kelima tampilkan cash untuk pembayaran cash. Setelah itu ada inMind, ada deklarasi pelanggan. Sebagai ini saya menggunakan array pelanggan inisialisasi pelanggan dengan data pelanggan untuk dari 1 hingga 11 menghitung pelanggan. Setelah itu saya menaruh di sini tugas besar SI tagihan pembayaran telepon atas nama saya dengan NPM 4524210113. Saya mengulanginya lagi. Di sini ada toko Telkomsel, menampilkan menu, ada pilihan 1, tampilkan data, metode pembayaran, serta
yang ketiga selesai. Setelah itu saya akan menampilkan tampilan pilih untuk memanggil eh, berapa pilihan yang tadi sudah saya taruh di situ. Ini ada jika pilihan satu, jika pilihan satu akan keluar nama, pelanggan, dan jumlah. Jika kita menggunakan pilihan dua akan keluar urutan tagihan pembayaran dan melakukan peneta pembayaran. Sudah tadi saya jelaskan. Di sini ada jika kita pilihan tiga, sini ada tulisan selesai dan terima kasih. Baiklah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang algoritma. Di sini ada yang pertama ada mulai, ada definisikan struktur data, buat struktur pelanggan yang dimiliki, ada nama, string, jumlah menit, integer, tagihan, double, ini function, hitung tagihan pelanggan, hitung tagihan dengan rumus, tagihan ada jumlah menit, di sini ada function, tampilkan data, tampilkan header table, ada nomor, ada nama, ada menit, ada tagihan, di sini ada function, urutkan tagihan pelanggan, integer untuk setiap integer dari 1 sampai 11. Sini function tampilkan metode pembayaran, ada main program, deklarasi array, pelanggan, dan inisialisasi dengan data pelanggan untuk setiap pelanggan dari 1 sampai 11. Sini ada set 11 pelanggan yang saya masukkan dari awal, ada deklarasi pilih, tampilkan header, ini ada loop menu untuk memilih beberapa pilihan yang tadi saya pilih. Ada 3 pilihan, itu ada tampilkan data. Ada eh, yang pertama ada nama pelanggan, yang kedua metode pembayaran, yang ketiga selesai. Minta inputan jika mengetuk nomor satu akan keluar panggilan data nama dan pelanggan, kedua metode pembayaran, yang ketiga ucapan terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.